Ada apa dengan Cisewu? Cisewu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, menyimpan banyak misteri. Antara lain banyaknya peristiwa-peristiwa yang menjadi viral, antara lain, 1. Patung macan lucu Koramil Cisewu yang sempat populer hingga dimuat di salah satu media Inggris. 2. Kasus Ade Londok yang dianggap menghina warga Cisewu. 3. Paguyuban Tunggal Rahayu yang memiliki lambang Garuda berkepala lurus ke depan dengan pimpinanannya bergaya pakaian ala Soekarno. 4. Ustadz Solmed gagal dakwah di Cisewu. Dan beberapa peristiwa lainnya. Kejadian-kejadian tersebut hadir secara alamiah atau tanpa rekayasa, membuat banyak orang bertanya-tanya ada apa dengan Cisewu. Kasus yang terakhir mengenai Ustadz Solmed. Bagi warga Cisewu, tentu masih ingat sebuah dengan peristiwa yang sempat viral hingga tingkat nasional, terkait gagal dakwahnya Ustadz Solmed pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu, dikarenakan terhalangi longsor ia kembali lagi ke Jakarta, tapi alhamdulillah sekarang masalah itu sudah selesai. Hanya sekedar untuk mengingat peristiwa itu dan mengenal biografi Ustadz yang populer ini, saya akan sajikan untuk Anda. Dikutip dari Parboa-Boa, berikut adalah profil dan biodata Ustadz Solmed. Memiliki nama lengkap Saleh Mahmud atau yang akrab disapa Ustadz Solmed, merupakan seorang dai kondang berdarah Batak Betawi kelahiran Jakarta tanggal 19 Juli tahun 1983 yang sedang naik daun di dunia entertainment. Meski bisa dikatakan pendatang baru, namun karir anak tunggal dari pasangan Haji Najamuddin dan Hajah Salmah ini begitu cepat melejit sehingga namanya mulai dikenal di mana-mana. Sejak awal kemunculannya di televisi, ia sudah banyak memiliki penggemar. Ketampanan fisik yang juga didukung dengan kecerdasan. Gaya spiritual dan penyampaian materi ceramah yang langsung juga membuat namanya semakin melesat. Maka tidak salah jika Ustadz Solmed menjadi tokoh penceramah di masyarakat yang cukup digemari saat ini. Selain dikenal sebagai dai dan penceramah, Ustadz Solmed juga dikenal sebagai sahabat Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ. Berawal dari pertemuan mereka berdua dalam acara tablik akbar yang akhirnya menjalin hubungan persahabatan yang cukup erat. Bahkan UJ juga sempat melakukan ceramah dalam satu acara bersama Ustadz Solmed dalam acara religi Damai Indonesiaku. Dalam hubungan asmaranya, pria yang akrab disapa Ustadz Solmed melamar seorang gadis pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2011 lalu di kediaman wanita. Pasangan ini kemudian melakukan pernikahan pada tanggal 11 November tahun 2011 di Masjid Tangerang. Belum mencapai setahun umur pernikahan dengan April, keduanya harus menerima kenyataan yang pahit bahwa kedua buluh rahim April mengalami pembengkakan sehingga salah satu rahimnya harus diangkat dan harus dioperasi. Hal ini menyebabkan sedikit kemungkinan bagi keduanya untuk memiliki anak. Saat itu April sedang dalam masa pemulihan pasca melakukan operasi. Kesehatan April juga dipantau dokter selama beberapa bulan ke depan untuk melihat perkembangan kesehatan pembuluh rahim yang tidak diangkat. Meski demikian, ternyata takdir berkata lain. Akhirnya istri Ustadz Solmed mengandung anaknya pertama dan alhamdulillah melahirkan dengan selamat. Dalam karir Ustadz Solmed, ia tidak hanya sekedar menjadi dai kondang dadakan. Akan tetapi perjalanan hidup Ustadz Solmed ternyata sangat berprestasi dalam bidang agama. Di tahun 2000, Ustadz Solmed mendapatkan gelar juara umum lomba pidato atau ceramah dalam tingkat nasional yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal Jakarta. Prestasi itu membuat percaya diri untuk ceramah menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah, Ustadz Solmed memulai ceramah dari satu musola hingga ke masjid lainnya. Dalam perjalanan tersebut juga yang mempertemukannya dengan almarhum Ustadz UJ. Karir Ustadz Solmed berawal dari kehadirannya saat membintangi film di sinetron pesantren dan rock and roll. Kini namanya menjadi terkenal sehingga banyak acara televisi yang dibintangi pria Batak Betawi ini. Puasanya, hajinya, yakin nggak diterima? Ayam bener, serius, bener, yakin diterima? Maunya sih begitu ya. Pertanyaan saya, nih kita ngaji di majelis pesantren Nurul Iman sering apa jarang? Kalau ada pengajian rutinan, kira-kira ramainya begini nggak? Boro-boro. Sholat ada rukunnya, sholat ada syaratnya.
puasa juga begitu, haji juga begitu. Ya, yakin sholatnya pada sah. Tadi bicara diterima, sekarang bicara sah, lebih turun dikit. Yakin sholatnya pada sah. Udah bener mandi junubnya. Loh, ini pertanyaan realistis. Kitab paling banyak itu kitab yang ngebahas soal fikih. Ada banyak turunan-turunannya, ada banyak syarah-syarahnya. Saking fikih itu terus berkembang, gak ada matinya. Udah bener belum mandinya? Udah bener belum wudhunya? Udah bener belum toharohnya, bersucinya, ceboknya? Nah lo, kalau satu-satu dipretelin, jangan-jangan ya Allah, sholat kita banyak yang tidak sah. Ya, tanyain suaminya, kalau kencing cebok nggak? Dilap-dilap lo, dilap pakai apaan? Ini kenapa penting saya bicara? Sebab jangan sampai kita punya majelis pesantren, ada tempat di dalamnya diajarkan ilmu, diajarkan agama, lalu kita sia-siakan, rugi. Sementara kita nggak ngerti apa-apa soal agama ini. Betul nggak? Betul. Bu, mana bapak-bapaknya? Pak, orang kalau cebok itu pakai air. Air apa? Air teh, air kopi, air susu. Air susu suci nggak? Mensucikan nggak? Air kopi suci nggak? Mensucikan nggak? Air sungai mensucikan nggak? Biarpun sungainya kotor. Air laut suci nggak? Mensucikan nggak? Kalau bapak pergi ke pasar, bapak pergi ke terminal, bapak pipis, ceboknya pakai apa? Ada air nih cuman seember kecil, ya, nggak sampai 2 pula. Itu main comot aja, diusap ke helmnya, dimasukin lagi tangannya ke ember, usap lagi ke helmnya. Si bapak udah yakin, gue mau udah cebok, orang gue siram pakai air. Yang dipakai air nggak sampai 2 kullah, najisnya kecampur, jadilah air mutanajis. Cebok pakai najis, suci nggak? Dibawa sholat, Allahu Akbar. Sholatnya khusyuk banget. Ini orang kagak sah, mau ngapain setan gangguin? Bawa najis, cebok belepotan, sah nggak sholatnya? Terus berasa khusyuk. Kenapa? Jangan-jangan emang setan kagak mau go? Buat apa digoda? Orang udah kagak sah dari awalnya. Saya sholat nikmat betul, perasaan gak ada yang gangguin. Kata setan, lo ngapain gue gangguin? Dari awal udah kagak sah. Terus kita pede bahwa ibadah kita bikin kita masuk surga. Bahkan kadang ibadah kita melahirkan diri kita menjadi sombong. Betul nggak? Itu
Itulah kenapa tadi saya tanya, udah ngerasa pantas belum ke sorga? Apa ukuran pantasnya? Bicara sholat, jangan-jangan banyak yang tidak sah. Bicara soal zakat, berapa banyak yang mungkin kurang dalam takaran hitungan zakatnya. Bicara soal haji, belum tentu satu kali haji itu bisa membuat haji kita mabrur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan satu statement point